Halo, selamat datang. Saya Natalia dari jurusan akuntansi STIE Galileo. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sewa atau sewa guna usaha atau yang biasa kita sebut dengan leasing. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang atau modal yang dilakukan selama jangka waktu tertentu, baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha berdasarkan pembayaran secara angsuran. Tujuan leasing adalah guna memudahkan masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki harga nilai yang cukup tinggi. Selain itu, tujuan perusahaan leasing adalah mencari keuntungan dari bunga kredit dari anggunan nasabah. Jenis-jenis sewa guna usaha. Yang pertama ada finance leasing atau sewa guna usaha pembiayaan. Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha atau lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Yang kedua adalah operating leasing atau yang biasa disebut dengan sewa menyewa biasa. Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewa guna usahakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan finance leasing, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala. Dalam operating leasing tidak mencangkup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut. Yang ketiga adalah sales type leasing atau sewa guna usaha penjualan. Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung atau direct finance leasing, di mana dalam jumlah transaksi tersebut laba yang diperhitungkan oleh pabrik ataupun penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. Yang keempat adalah leverage leasing. Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya 3 pihak, yakni penyewa guna usaha, perusahaan sewa guna usaha, dan kreditor jangka panjang yang dibiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha. Pelaksanaan transaksi sewa guna usaha ada 2, yaitu sewa guna usaha langsung atau direct leasing, yang kedua penjualan dan penyewaan kembali atau sell and lease back. Sewa guna usaha langsung. Dalam transaksi ini, penyewa guna usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha, sehingga atas permintaan perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal tersebut. Tujuan utama penyewa guna usaha adalah mendapatkan pembiayaan melalui sewa guna usaha untuk memperoleh barang modal yang dapat digunakan dalam proses produksi. Yang kedua adalah penjualan dan penyewaan kembali. Dalam transaksi ini, penyewa guna usaha terlebih dahulu menjual barang modal yang dimiliki kepada perusahaan sewa guna usaha, dan atas barang modal yang sama ini kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha antara penjual guna usaha atau pemilik semula dengan perusahaan sewa guna usaha.
sewa guna usaha sindikasi atau syndicate lease. Sewa guna usaha ini dilakukan karena nilai transaksi yang terlampau besar atau karena faktor lain. Pelaksanaan transaksi ini dapat dilakukan baik melalui sewa guna usaha maupun penjualan dan penyewaan kembali. Kriteria pengelompokan transaksi sewa guna usaha. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulai perjanjian sewa guna usaha. Seluruh pembayaran berkala dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usaha serta bunganya. Sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha atau full pay out lease. Masa guna usaha minimum 2 tahun. Kalau salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa atau operating lease. Perlakuan akuntansi oleh perusahaan sewa guna usaha atau lessor. Yang pertama, finance lease, penanaman neto. Yang pertama, dalam aktivitas yang disewa guna usahakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai penanaman neto sewa guna usaha. Selisih antara piutang, ini yang kedua ya. Selisih antara piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa atau harga opsi dengan harga perolehan aktiva yang disewa guna usahakan diperlakukan sebagai pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui atau unearned lease income. Yang ketiga, pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala atau periodic rate of return atas penanaman neto perusahaan sewa guna usaha. Yang keempat, apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewa guna usaha sebelum berakhir masa guna usaha, maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto dalam sewa guna usaha pada saat penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan. Yang kelima, pendapatan lain yang diterima sehubung dengan transaksi sewa guna usaha harus diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan. Operating lease, barang modal yang disewa guna usahakan harus dilakukan dan dicatat sebagai aktiva sewa guna usaha berdasarkan harga perolehan. Yang kedua, pembayaran sewa guna usaha atau lease payment selama tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa guna usaha. Meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Yang ketiga, penyusutan aktiva yang disewa guna usahakan harus dilakukan dalam jumlah layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Yang keempat, kalau aktiva yang disewa gunakan dijual, maka perbedaan antara nilai buku dan
Harga jual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan. Perlakuan akuntansi oleh penyewa guna usaha atau leasing. Yang pertama adalah capital leasing. Transaksi sewa guna usaha diperlakukan dalam dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa atau harga opsi yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Begitu. Berikut adalah penutupannya. Terima kasih.